Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat pertarungan memasuki tahap sengit, wajah imam besar alam iblis hitam perlahan-lahan menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Guling dengan tingkat kultivasi alam 9 kuali tingkat ke-9 masih tidak berdaya untuk mengalahkan Cukuangseng. Bagaimana bajingan kecil ini bisa begitu kuat dalam pertempuran? Dia diam-diam menggertakkan gigi. Pada saat ini, wajah orang awam Tianxin dari tanah suci murni berangsur-angsur menjadi serius. Jika Guling tidak bisa menenangkan tempat pertama di medan perang unggulan ini, status mereka sebagai tanah suci murni pun akan terancam. Dibandingkan dengan dua orang ini, senyum di mata Dekan Siling Yuan semakin kuat. Jika Cukuangseng bisa mengalahkan Guling, dia akan memimpin di medan perang ini. Kemudian, status Akademi 4 Jiwa mereka akan melonjak ke puncak, melampaui tanah suci murni dan alam iblis hitam. Karena semua orang tahu bahwa kandungan emas, peringkat pertama di medan perang unggulan teratas ini, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua medan perang lainnya. Oleh karena itu, meskipun Siling Yuan tidak tampil baik di dua medan perang lainnya, mereka masih dapat menempati posisi pertama di antara 4 kekuatan besar. Dengan bantuan hasil luar biasa di medan perang unggulan teratas ini. Kali ini, Tian Yuan telah membina bocah kecil yang baik. Dekan Siling Yuan sedikit mengangguk. Sementara, pikiran semua pihak berputar, dua serangan yang terus-menerus bertabrakan akhirnya menghabiskan seluruh kekuatannya dan meledak satu demi satu. Cahaya yang terbentuk dari ledakan tersebut melesat tinggi di langit, membuat langit yang gelap tampak seperti siang hari. Mata Guling langsung tajam, dan pada saat serangan itu meledak, sosoknya tiba-tiba melesat melewati bekas ledakan, dan langsung menuju ke arah Cukuangseng. Dia memegang tongkat api merah di tangannya, lalu menebasnya. Cahaya yang membakar menyebar keluar dari berubah menjadi api yang mengerikan, mengalir deras seperti naga api. Nyala api melonjak dan naga api itu mengayunkan ekornya lalu menghantam Cukuangseng. Wajah Cukuangseng menjadi serius. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan cahaya di telapak tangannya memadat, berubah menjadi pedang es raksasa. Udara dingin yang menyenangkan mengamuk, berubah menjadi badai es dan salju, menghilangkan suhu tinggi yang meresap. Saat berikutnya, badai es dan salju membumbung ke langit, menyapu dengan nyala api seperti naga dengan momentum yang sangat menyenangkan. Ledakan itu menghancurkan langit, dan ketidakcocokan air dan api terlihat jelas pada saat ini. Dua kekuatan yang benar-benar berlawanan bertabrakan dengan dahsyat. Dan gelombang kejut yang begitu dahsyat hingga mengoyak udara satu demi satu dan mengamuk ke segala arah. Semua orang mendongkak dan langsung menunjuk kengerian di wajahnya. Di langit yang tinggi saat ini, warna biru es dan merah tua menyinari langit. Kedua jenis cahaya berbenturan hebat, lalu terkikis dan akhirnya berubah menjadi kumpulan cahaya yang sangat besar. Di atas kelompok cahaya, nyala api melonjak, udara dingin mengamuk, dan fluktuasi napas yang mengerikan keluar. Di dalam kelompok cahaya, kedua kekuatan itu saling terkait dan berubah menjadi sungai cair. Sungai itu mengandung kekuatan kekerasan yang tak terlukiskan. Bahkan sedikit saja kebocoran kekuatan ini sudah cukup membuat kulit kepala seorang mati rasa. Jika seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah menyentuhnya, tulangnya akan hilang dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan jejak. Pertarungan antara dua orang ini terlalu mengerikan. Beberapa orang terkejut dan ketakutan.
Mata Cukuang Seng melalak dengan sedikit warna merah. Dia menatap kelompok cahaya itu dan berteriak. Kekuatan es yang terkandung di dalamnya langsung diledakkan olehnya. Dalam sekejap, kekuatan api juga terhubung dan meledak dengan dahsyat. Kekuatan kekerasan berkobar dan awan gelap dalam jarak 1000 kaki langsung terkoyak dan cahaya menyilaukan memancar darinya. Berdiri di tengah kekuatan yang begitu dahsyat, bahkan dengan kekuatan guling, dia sangat terkejut hingga dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terpental jauh. Di sisi berlawanan, Cukuang Seng juga tampak sedikit pucat dan terhuyung mundur sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan memandang guling dengan ekspresi serius. Kemampuan bertarung pria ini membuatnya sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini dia bertemu lawan kuat dari generasi yang sama. Guling mengangkat kepalanya, matanya bertautan dengan mata Cukuang Seng di udara, dan jejak percikan api meledak. Tubuh abadi Dewa Api. Saat berikutnya, dia menyeringai. Teriakan rendah dan menggelegar tiba-tiba bergema di atas plafon pelatihan seni bela diri. Ribuan sinar merah keluar dari tubuhnya, berubah menjadi api mengerikan di permukaan kulitnya. Ini adalah keterampilan unik Tanah Suci, seni bela diri 9 yang murni, dan tubuh abadi Dewa Api. Semua orang yang hadir berseru sekilas mengenali asal-usul seni bela diri ini. Dikatakan bahwa sangat sulit untuk mengelola tubuh abadi Dewa Api ini. Selama lebih dari 100 tahun, di antara generasi muda Tanah Suci, hanya Guling yang berhasil mengelolanya. Yang sebanding dengan kesulitan kultivasi ini adalah kekuatannya yang luar biasa menakjubkan. Dengan cara ini, tubuh abadi Dewa Api telah mengerahkan kekuatan api secara ekstrim. Jika digunakan oleh praktisi Ranah Zotian, itu akan cukup menghancurkan kota berpenduduk 100.000 orang dalam sekejap. Kekuatan semacam itu membuat orang gemetar. Ini kedua kalinya saya menggunakan tubuh abadi Dewa Api. Dan pertama kalinya ketika saya berhasil dalam kultivasi saya. Rambut panjang Giuli berwarna merah, terbakar seperti nyala api. Mata yang dia tatap pada Cukuang Seng dipenuhi dengan cahaya yang menyengat. Saya merasa tersanjung. Cukuang Seng tersenyum tipis. Dengan tatapan tajam di bubil matanya yang gelap. Saat berikutnya, kekuatan seperti badai menyapu langit, beriak melintasi langit. Cukuang Seng membentuk segel dengan tangannya, mengadah ke langit dan berteriak. Teknik bintang abadi. Di atas langit, guntur bergema, gelombang udara bergulung, dan dampak yang luar biasa melanda sekeliling. Pengumpulan api, pengumpulan air, pengumpulan es, teriakan dingin bergema satu demi satu, dan sinar cahaya naik ke langit dan berkumpul tinggi di langit. Dalam sekejap, bintang api, bintang biru air, dan bintang es mengembun satu demi satu. 3 aura kekuatan yang menakutkan sedang bergulir saat ini. Tinju matahari Dewa Api. Merasakan aura yang menakutkan, Guling melangkah maju dan berteriak. Dia meninju, dan ribuan sinar merah keluar, berubah menjadi lautan api di depannya. Saat memalingkan muka, dia melihat lautan api terkoyak, dan kepalan tangan besar muncul darinya. Tinju terbakar dengan nyala api. Dari kejauhan, tampak seperti matahari yang menyilaukan, memancarkan panas yang mengerikan. Keluar dari sini, Guling mengangkat kepalanya dan berteriak keras, sambil meninju lagi. Tinju api raksasa itu melesat ke udara, menimbulkan api di seluruh langit sepanjang jalan. Lalu meledak ke arah Cukuang Seng dengan momentum yang menakutkan. Ekspresi Cukuang Seng menjadi serius. Dia melayang di udara dengan telapak tangannya, dan 3 bintang segera keluar. Akhirnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya,
Dia dengan cepat meninju raksasa yang berkobar itu. Cahaya bersinar terang, dan semua mata tertuju ke langit, di mana dua serangan mengerikan yang membuat mereka gemetar melintas. Dan pada akhirnya, seperti meteor yang melesat selama 9 hari mata tiba-tiba bertabrakan. Pada saat ini, suara keras menyebar ke seluruh platform seni bela diri. Cahaya menyilaukan meledak dari titik tabrakan, dan kecermelangannya seolah-olah mengoyakkan ruang, menyebabkan banyak orang menyipitkan matanya. Tinju api raksasa itu memancarkan cahaya menyilaukan, seperti matahari terbit. Di seberangnya, ketika bintang melepaskan kekuatan mengerikan yang dikandung tanpa syarat pada saat ini. Untuk sementara waktu, seluruh langit tertutup dengan kekuatan. Dahsyat bertabrakan membentuk tornado besar, mengamuk di antara langit dan bumi. Ledakan terus berlanjut, dan di tengah-tengah di mana kekuatan paling dahsyat, ruang sedikit terdistorasi, mengaburkan pemandangan di dalamnya. Semua mata tertuju padanya, menatapnya dekat ke pusat ledakan. Dalam badai kekuatan saat ini, tinju api raksasa dan 3 bintang masing-masing mengeluarkan fluktuasi yang mengerikan dan bertabrakan satu sama lain. Bumi berguncang dan gelombang kejut yang mengerikan mengamuk, menyebabkan badai kekuatan mulai berputar dan bergetar, yang merupakan tanda tak tertahankan. Saat gelombang kejut menjadi semakin dahsyat dan mencapai puncaknya, seluruh badai kekuatan juga terdistorasi hingga tingkat yang sangat berlebihan, sehingga bisa meledak sepenuhnya kapan saja. Saat berikutnya, di mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, badai kekuatan yang dipelintir hingga ekstrim akhirnya meledak sepenuhnya. Gelombang udara berukuran 1000 kaki melanda sekeliling seperti tsunami. Di garis depan gelombang udara, Cukuangseng dan Guling yang pertama menanggung beban paling berat, terbang di tempat dan diledakkan seperti meriam. Tubuh keduanya melesat ke belakang satu demi satu, menekan dan meledakkan udara kemanapun mereka lewat, dan akhirnya menabrak hutan. Suara keras terus menyebar, dan di mana kedua mayat itu jatuh, pohon-pohon kuno dalam jarak 100 kaki tersapu dan berubah menjadi lubang yang besar. Pada saat ini, bukan hanya mereka, tetapi juga beberapa orang kuat yang lebih lemah. Saat mereka menyentuh gelombang kejut, mereka membuka mulut dan mengeluarkan seteguk darah, seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Bahkan ada beberapa orang yang tak beruntung yang menurunkan platform pelatihan seni bela diri dalam keadaan ketakutan. Kedua orang ini bertarung terlalu keras. Beberapa orang melihat kedua lubang itu dengan kaget, dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Pemandangan tadi sungguh menakutkan. Itu membuat mereka masih ketakutan hingga saat ini. Bajingan kecil ini, imam besar alam iblis hitam mengepalkan tinjunya dan memukulnya dengan keras, lalu berkata dengan marah, "Putra suci tanah suci murni ini benar-benar pecundang. Sia-sia dia mendukung. Sekarang dia dipaksa sampai ke titik ini oleh bajingan kecil itu." Batu besar itu meledak dan dua sosok naik ke langit dari dalam lubang, tergantung di atas langit. Saat ini, Cukuangseng dan Guling sama-sama terluka. Seluruh tubuh bisa digambarkan seperti kulit yang terkoyak. Ini sangat kuat. Bahkan tinju matahari Dewa Apiku tidak bisa membunuhmu. Guling menatap ke sisi berlawanan dengan ekspresi muram. Sama-sama. Cukuangseng mengulurkan tangan untuk menyekat darah di wajahnya, menyeringai dan berkata sambil tersenyum, "Selanjutnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini lagi." Guling tersenyum dingin, matanya bersinar terang. Hari ini, dia harus mengalahkan orang ini dan memenangkan kejuaraan di medan perang unggulan teratas. Sebelum dia selesai berbicara,
gelombang mengerikan yang luar biasa tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Api menyembur keluar dari seluruh tubuh Guling, dan suhu terik terus meningkat pada saat ini, membuat ruangan hampir terbakar. Tubuh abadi Dewa Api menyala bergulung di atas segel gunung. Tangannya berubah seperti angin, dan nyala api panas melonjak dan berkumpul di udara tinggi di depannya. Suara yang dalam bergema, dan api yang mengerikan itu tiba-tiba menyusut. Akhirnya berubah menjadi tanda api yang berukuran 100 kaki. Di atas segel api, apinya menyala seperti gunung berapi yang meletus, mengeluarkan suhu tinggi yang sangat mengerikan. Pada saat ini, ruangan tampak terdistorsi dan tidak dapat menahan suhu ruangan. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk dikalahkan oleh gerakanku ini. Guling mengangkat satu tangannya, seolah sedang mengangkat gunung. Dia mengarahkan pandangannya yang menyala-nyala ke depan saat berkata dengan dingin. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengangkat sudut mulutnya dan berkata setajam pisau. Kamu sendiri yang harus menikmati kehormatan ini. Benarkah? Apakah kamu pikir kamu masih bisa mengambil tindakan ini dariku sekarang? Tidak ada sarkasme dalam suaranya, dan itu sepenuhnya mencembirkan kepercayaan diri yang ekstrem. Kamu bisa mencobanya. Chu Guangsheng tersenyum tipis, mengulurkan telapak tangannya dan berubah dengan cepat pada saat ini. Saat berikutnya, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba meledak di dunia ini. Akhirnya berubah menjadi arus deras yang mengalir, menderu ke langit ke segala arah. Wajah Guling berteriak. Entah kenapa, dia tiba-tiba menyadari aura yang membuatnya sangat gelisah. Aku tidak bisa membiarkannya terus berlanjut. Matanya tajam, dia maju selangkah. Telapak tangannya menghadap ke depan, dan dia menepuk dengan keras. Tanda api terbakar dengan amukan api, tiba-tiba meraung dari langit pada saat ini. Seperti gunung berapi, bergemuruh dan menekan ke arah Chu Guangsheng. Suhu yang mengerikan menyebar, dan plafon pelatihan seni bela diri di bawahnya terpanggang, lalu meledak di bawah pandangan ngeri semua orang. Suhu sangat mengerikan hingga ekstrim. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya. Pupil matanya yang gelap mematulkan warna api, dan ekspresinya menjadi serius. Kekuatan jurus lawan sungguh berada pada level ekstrim dari alam 9 kuali. Jika Anda bukan praktisi Rana Zotian sejati, akan hampir sulit untuk menerimanya. Selanjutnya, terserah kamu. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan suara rendah terdengar dari hatinya. Ode Roh Kudus, saat 4 kata jatuh, kekuatan spiritual melonjak di sekelilingnya. Menjadi sangat sunyi pada saat ini, dan tidak ada suara sedikit pun yang terdengar. Adegan ini mengejutkan banyak orang, membuat hati mereka merinding. Guling juga menyadari semua ini, dan kegelisahan di hatinya menjadi lebih kuat saat ini. Turun ke sini, dia berteriak dengan tajam, dan dengan segel api yang menyala-nyala, dia dengan cepat menekan ke arah Chu Guangsheng. 1000 kaki, 900 kaki, 800 kaki. Jarak antara segel api dan Chu Guangsheng dengan cepat menuntut. Dalam waktu kurang dalam sekejap mata, jaraknya berkurang menjadi 100 kaki. Suhu tinggi yang mengerikan yang terpancar darinya menyebabkan kulit di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kering dan pecah-pecah. Namun meski begitu, Chu Guangsheng tetap tidak bergeming. Tangannya terus berubah mengendalikan kekuatan spiritual yang melonjak di langit. Pada saat ini, segel di tangannya membeku, dan teriakan pelan terdengar. Bayangan Roh Kudus muncul. Terima kasih.